Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita hari ini diberikan Allah kesehatan, kekuatan, umur, sehingga kita bisa salat Jumat di Masjid Islamic Center ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita semua, teladan kita semuanya, untuk membangun peradaban, untuk membina kebudayaan, untuk membangun negeri Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini masih dalam suasana memperingati 80 tahun Indonesia merdeka. Khutbah kali ini mengambil topik tentang 5 pilar untuk membentuk perilaku umat. Mengapa topik ini penting? Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Islam sudah lama ada di Indonesia. Tapi negeri ini dibandingkan dengan negara-negara lain, kita tertinggal. Dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi teknologi. Kita menjadi negeri yang meskipun umatnya beragama Islam 87%, tapi kita menjadi negeri yang tertinggal. Ada pertanyaan besar di dalam diri kita. Limadza ta'akhkharul muslimun? Walimadza taqaddama ghairuhum? Mengapa negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam itu tertinggal? In term of per kapita misalnya, Indonesia dibanding Singapura jauh seperti langit dan bumi. Indonesia dibanding Jepang, Korea Selatan, Cina, kita tertinggal hadirin. Maka kita patut bertanya, mengapa Islam di Indonesia tidak mampu menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan dan pembangunan di negeri ini? Mengapa Islam di Indonesia bahkan dituduh mandul, tidak mampu melahirkan kebudayaan yang baik? Terbukti korupsi sangat-sangat memalukan umat Islam. Pelakunya juga banyak yang sudah haji dan umroh. Hadirin yang dirahmati Allah, kita patut bertanya, mengapa dan bagaimana ini semuanya bisa kita perbaiki? Khutbah singkat ini tentu tidak akan menjawab semuanya. Tetapi setidaknya ini adalah gambaran bagaimana kita membentuk perilaku umat agar agama yang kita amalkan sehari-hari ini bukan Islam sebagaimana hanya untuk kebahagiaan akhirat, tapi Islam untuk mengatur perdagangan, Islam yang bisa mengatur cara bernegara, Islam yang mengatur cara kita membangun perusahaan, cara kita membina umat, pendidikan, ekonomi, politik, hukum. Islam yang lebih transformatif dibandingkan hanya Islam yang bersifat ritualistik. Apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita sholat, kita umrah dan haji, tidak sebatas hanya mendapatkan pahala dari Allah, tapi kita membentuk perilaku dan karakter kehidupan kita sehari-hari, serta cara kita menjalankan tugas-tugas dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat tadi yang khatib baca tidak lain adalah panduan dari Allah. Ayat itu ada di dalam surat Al-Baqarah, persis di awal surat. Sepertinya Allah ingin mengatakan kepada mereka yang membaca Al-Quran, kita semua, bahwa itulah orientasi awal Al-Quran diturunkan. Sehingga ribuan ayat yang lain sesungguhnya adalah details dari ayat yang awal ini. Bunyinya sudah khatib bacakan dan kita sudah sering membacanya. Ayat ini bercerita tentang bagaimana seharusnya kita mencapai kemenangan, bagaimana seharusnya kita meraih kejayaan, baik secara pribadi maupun secara masyarakat, bangsa dan negara. Ayat itu, ayat kelimanya berbunyi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka lah orang-orang yang berjaya, mereka orang yang sukses, mereka yang beruntung, tapi bukan orang yang untung-untungan. Mereka yang punya cara untuk membangun ekonomi negerinya. Kata Allah, ada 5 kriterianya, ada 5 pilarnya, yang apabila ini dijalankan dengan baik, Allah menjamin kejayaan mereka.